dalam materi konseling Islam dan juga etika tentang konseling yang akan disampaikan oleh pemakalah kami yang cantik ini yang bernama Dewi Anggraini, dan juga ada pembanding yang sangat cantik juga, ada Mbak Dewi Mahardika Sari. Boleh dipersilakan? Oke, saya akan menjelaskan mengenai materi konseling Islam. Yang pertama, dalam konseling Islam dan etika Islam tentang konseling itu ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian konseling Islam, yang kedua ada konsepsi konselor Islam, yang ketiga ada ciri-ciri konselor dalam Islam, yang keempat ada tahapan-tahapan bimbingan dan konseling Islam, yang kelima ada etika Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian konseling Islam. Menurut Rasul 2015, konseling Islam merupakan respon kontemporer yang sama dengan pendekatan terapeutik lainnya, tapi juga didasarkan pada pemahaman Islam tentang sifat manusia yang memasukkan spiritualitas dalam proses terapi. Nah, pada pengertian yang kedua ada menurut Hamdani Bakran Az-Zaki. Bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, penjelasan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan konseling dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseling dapat mengembangkan potensi akal, pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya ada konsepsi konselor Islam. Agar efektif, konselor harus memiliki karakter-karakter yang mendukung seperti kesehatan psikologi yang baik, kesadaran diri, perilaku memiliki empati, menerima tanpa syarat, keaslian dan kesesuaian, tak suka menghakimi diri sendiri, menanamkan harapan, toleransi atas sensitivitas dan kompetensi budaya. Untuk konselor Islam harus mengenali dimensi spiritualitas religius dalam proses konseling. Nah, nilai inti atau karakteristik yang senantiasa ditampakkan oleh Nabi adalah nilai empati. Cara beliau membawa dirinya dengan orang lain sangatlah sempurna. Dan inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menggambarkan sebagai standar karakter yang ditinggikan. Selanjutnya ada ciri-ciri konselor dalam Islam. Di dalam jurnal dakwah karangan Samsul Arifin dan Ahmad Zaini nomor 1 tahun 2014 dikatakan bahwa adapun kualitas kepribadian konselor Islam yaitu 1. Alim. Konselor harus menguasai keilmuan dan mengamalkannya serta mengharap keridhaan Tuhan. Kealiman merupakan syarat mutlak untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada kasih sayang. Konselor harus menunjukkan kasih sayang kepada murid dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang itu meliputi aspek lahiriah dan batinnya, sehingga hubungan itu akan sambung, hatinya menyatu dengan klien. Yang selanjutnya ada sabar. Konselor hendaknya memiliki sifat sabar, karena hakikat kesabaran adalah sikap lapang dada dan berani menghadapi kesulitan. Dengan sabar kita akan mencapai kematangan, dan dengan sabar kita mempunyai daya tahan terhadap penderitaan tanpa berkeluh kesah. Selanjutnya ada warok dan zuhud. Warok berarti suatu sikap pengendalian diri dan berhati-hati dengan mengendalikan sesuatu yang meragukan dan yang kurang bermanfaat serta berbaik sangka kepada orang lain. Zuhud berarti suatu sikap sederhana dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Selanjutnya ada ikhlas dan tawadhu. Ikhlas berarti tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian dan cacian, tidak memandang amal perbuatannya, dan tidak menuntut pahala. Tawadhu suatu sikap yang tidak menganggap orang yang jelek dan menganggap dirinya lebih unggul. Orang yang tawadhu adalah orang yang selalu respect dan menerima kebenaran dari orang lain. Yang terakhir ada pandai berkomunikasi.
Konselor harus mempunyai basis massa yang kuat di bawah dan mempunyai jaringan yang kuat pada bagian atas. Artinya, bisa berkomunikasi pada kalangan di bawahnya dan di atasnya dengan baik, sehingga beberapa program dan proses bimbingan dan konseling berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan bimbingan dan konseling Islam. Menurut Anwar Sutoyo 2013, ada beberapa langkah yang dilakukan dalam praktik bimbingan dan konseling Islam, yaitu yang pertama, meyakinkan individu tentang beberapa hal, yaitu posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, status manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada fitrah yang dikaruniakan kepada manusia. Iman yang benar sangat penting bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Iman bukan hanya pengakuan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya hikmah di balik musibah, ibadah dan syariah yang terjadi. Adanya keharusan menanamkan akidah sejak dini. Adanya setan yang selalu mengganggu manusia. Adanya hak manusia untuk berikhtiar seoptimal mungkin, dan tugas konselor hanya membantu individu sendiri yang harus berupaya hidup sesuai dengan agama. Yang kedua, mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Tujuan dari langkah ini adalah agar individu selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Mengingat ajaran agama sangat luas, maka individu diharapkan belajar agama secara rutin dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Yang ketiga, ada mendorong dan membantu individu untuk memahami dan mengamalkan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, peranan konselor dalam hal ini adalah sebagai pengingat kepada individu agar individu dalam kehidupan sehari-harinya dapat mengamalkan ajaran agama sesuai dengan tuntunan yang ada. Selanjutnya ada etika Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam ada dua sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Di samping kedua sumber ini ada juga sumber hukum ketiga, yaitu ijma, yang merupakan kesepakatan para ulama yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis. Hukum ini juga mengambil peranan penting dalam Islam. Ia diakui sebagai sebuah sumber hukum Islam karena menyediakan instrumen untuk mengatasi tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada prinsip etika Islam dalam konseling. Etika Islam adalah suatu kerangka yang ditetapkan oleh Al-Quran, di mana semua perilaku praktis diizinkan. Tujuan dari etika Islam pada akhirnya untuk individu itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim, dia lakukan dengan cara dia, yakni hanya karena Tuhan dan Rasulnya berkata demikian, dan dia percaya bahwa tindakannya akan mampu memenuhi perintah Tuhan. Adapun prinsip etika Islam dalam konseling adalah yang pertama, manusia adalah makhluk terhormat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan pada manusia. Dia menghormati anak keturunan Adam dan menjadikan mereka mulia dengan menciptakan mereka dalam keadaan terbaik dan paling sempurna. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan untuk memelihara kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum atas Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan orang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami yang mengemban keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dan berbuat kerusakan di muka bumi. Perlu dicatat bahwa menyelamatkan hidup ini, seperti yang diajarkan dalam Islam, tidak hanya menyelamatkan seseorang secara fisik, tapi juga termasuk aspek psikologis, spiritualitas, dan jiwa sosial. Yang ketiga, didasarkan pada kesetaraan atau keadilan. Umat Islam
konteks umumnya sebagai salah satu hal yang paling wajib karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam beberapa firman-Nya. Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan ayat-ayat yang ada, bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat adil dalam kehidupan dan memberikan perintah kepada manusia secara umum dalam berbuat keadilan. Yang keempat, berusaha melakukan dengan baik atau sempurna dalam melakukan kebaikan. Kualitas seperti ini memang diinginkan dalam segala hal. Ini adalah salah satu nilai dasar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesempurnaan dalam segala hal. Yang terakhir, tidak ada kerugian dan tidak menyebabkan kerugian. Prinsip ini berasal dari hadis Nabi. Tidak ada penyebab bahaya dan tidak ada balasan untuk bahaya. Para ulama telah membagi kerugian ini dalam dua hal. Kategori pertama mencakup tindakan yang hanya merugikan orang lain. Kategori kedua termasuk tindakan yang membawa manfaat bagi individu tetapi juga merugikan orang lain, dan segala bentuk balasan kerugian adalah haram dalam Islam. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang disampaikan oleh pemakalah. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembanding yang akan dibawakan oleh Budi Mahardika. Arti konseling Islam, inti hubungan konseling adalah sikap dan keterampilan empati. Menurut para ahli, empati dan penghargaan positif tanpa syarat adalah keterampilan pribadi yang paling penting untuk menjalankan konseling yang efektif. Konseling Islam. Konseling Islam merupakan nama besar dari konseling Islam. Nama lain konseling Islam adalah konseling Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dari penguatan masalah individu menurut tujuan 2019. Ciri-ciri konselor dalam Islam. Canangkan dalam Yusuf dan Yunus 2008 menemukan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Pemahaman diri adalah mengenal secara mendalam atas potensi, cukup mencakup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai dan sikap yang mana pengenalan siswa atas kurangnya. Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang disadari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Tiga, dapat dipercaya. Dapat dipercaya adalah perilaku apabila diberikan kepercayaan atau mandat atau perintah. Penerimaan tersebut dapat menjalankan dengan baik sehingga memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan. Memiliki kesehatan psikologis. 5, jujur. Jujur urusan antara ucap dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, dan sesuatu yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. 6, kuat. Tahapan bimbingan dan konseling Islam. Menurut Anwar Sulaiman 2012, beberapa langkah yang dilakukan dalam praktek bimbingan dan konseling Islam yaitu: 1. Meyakinkan individu tentang beberapa hal, yaitu posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, status manusia sebagai hamba Allah. 2. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. 3. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Etika Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Etika Islam adalah suatu kerangka yang ditetapkan oleh Al-Quran, di mana semua pelaku praktis diizinkan, dan tujuan dari etika Islam ada akhir untuk individu sendiri. Apa yang dilakukan oleh seseorang Muslim, dia
dilakukan dengan cara dia ini hanya karena Allah dan Rasulnya berkata demikian dan dia percaya bahwa tindakannya akan mampu memenuhi perintah Tuhan. Sekian dari saya kembalikan nanti ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Julita juga sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Mungkin ada dari kalian yang ingin menanyakan tentang materi hari ini, silakan. Baik, di sini saya mau bertanya kepada pemakalah dari materi ini. Hal apa saja yang harus ada dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islami? Oke, langsung saya jawab. Yang pertama, selalu memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki prinsip kepercayaan, yaitu dengan beriman pada malaikat. Yang ketiga, memiliki prinsip kepemimpinan, yakni senantiasa beriman pada Nabi dan Rasulnya. Bisa dimengerti? Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Baik, di sini saya ikut tanya kepada pemakalah dan pembanding. Bagaimana pendekatan Islam dalam pelaksanaan bimbingan konseling? Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang saya jawab ya? Pendekatan konseling Islam yang dimaksud adalah suatu proses konseling itu yang esensinya mengharapkan agar memahami, menerima, menginternalisasi serta mengaktualisasi nilai agama Islam dalam kehidupan sehingga nilai agama Islam dalam kehidupannya sehingga muncul kekuatan hati dan jiwa untuk kembali kepada kitanya. Bisa dimengerti, Mbak? Mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Baik, saya bertanya kepada dari pemakalah, mengapa agama menjadi penting dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling? Melalui pendekatan agama, seorang konselor akan mampu mengatasi permasalahan apapun yang dihadapi klien atau siswanya. Karena agama mengatur segala kehidupan manusia seperti mengatur bagaimana supaya hidup dalam ketentraman batin atau jiwa, atau dengan kata lain bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana? Yes. Oke, sekian untuk acara hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk sekian untuk materi yang pembanding dan juga pemakalah sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang belum disampaikan dengan baik.